Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di sini, tentunya pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Ya, dalam sore kali ini kita akan kembali melanjutkan yaitunya video kita tentang pencegahan bahaya kebakaran. Seperti yang kemarin kita sudah membahas penyebab-penyebab terjadi kebakaran, dan kita juga telah membahas bahaya kebakaran dan apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Ya baik sahabat Damkar, sore ini kita kembali mengudara ya di ruang tunggu sahabat Damkar, masih dengan tema yang sama, yaitunya pencegahan bahaya kebakaran. Nah, dalam episode kali ini kita khusus akan membahas tentang yang namanya APAR. Ya, APAR. Nah, apa itu APAR? Bagaimana bentuknya? Apa fungsinya APAR? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik, bagi sahabat Damkar yang baru bergabung, silahkan di like dan komen channel ini, dan tentunya di subscribe ya. Dan bagi teman-teman yang subscribe channel ini, insya Allah nanti akan kita subscribe balik. Ya, baik, kita lanjut. Salah satu upaya dalam pencegahan bahaya kebakaran sahabat Damkar itu adalah dengan adanya kita menyediakan yang namanya APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Jadi apa itu APAR? APAR adalah alat pemadam api ringan. Nah, biasanya APAR ini memiliki berat sekitar 3 sampai 16 kilo. Ya, 3 sampai 16 kilo. Nanti akan kita perlihatkan seperti apa bentuknya. Nah, kalau sudah lebih dari 16 kilo itu namanya bukan APAR lagi, itu namanya APAP, alat pemadam api berat. Seperti ada yang di SPBU itu yang tingginya lebih kurang 1 meter, itu namanya APAP, bukan APAR lagi. Nah, kemudian untuk APAR ini sendiri sahabat Damkar, ini adalah alat yang sangat-sangat dibutuhkan sekali dalam melakukan pencegahan bahaya kebakaran. Nah, pengalaman kita di pemadam kebakaran tentang bahaya kebakaran ini, kemarin kita punya pengalaman sudah beberapa kali di Padang Panjang khususnya, itu ada terjadi kebakaran itu konsleting di mobil. Nah, karena mereka ada menyediakan APAR, nah dengan APAR tersebut mereka bisa memadamkan kebakaran. Ya, 2 kali kejadian mobil yang terbakar dengan kasus yang sama itu bisa dipadamkan dengan APAR. Sangat beruntung sekali. Nah, kemudian pengalaman kami yang selanjutnya itu ya di depan rumah sakit umum kita juga pernah pengalaman ada kebakaran di situ. Yang itu kebakarannya di kompor gas. Nah, karena kebakarannya dekat dari rumah sakit umum, security yang ada di rumah sakit umum itu langsung membantu dengan membawa APAR yang ada di rumah sakit umum. Dan alhamdulillah, dan kebakarannya tidak jadi meluas. Nah, itulah pentingnya sebuah APAR. Ya, baik sahabat Damkar, kita bahas lebih dalam tentang APAR ya. Khusus tentang APAR, bisa bantu Pak Agung, tolong diambilkan tabung racun apinya. Ya, baik. Agar sahabat Damkar paham, nah ini namanya, ini namanya tabung APAR, tabung racun api namanya. Kalau istilah biasanya, ini namanya APAR. Nah, baik. Yang APAR yang ada di depan sahabat Damkar ini itu beratnya kurang lebih sekitar 9 kilo. Ya, 9 kilo. Dia beratnya beragam. Ada yang 3 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang 9 kilo, bahkan ada yang sampai 16 kilo. Nah, kemudian ada juga APAR yang ada di mobil-mobil, biasanya sekaleng ya, biasanya segini. Nah, itu juga ada terdapat di mobil-mobil. Namun sahabat Damkar, perlu kami sampaikan bahwa untuk APAR yang ada di mobil yang sebesar kaleng baygon itu sebenarnya itu tidak direkomendasikan untuk ketersediaan APAR.
Kenapa? Karena APAR itu sendiri sebenarnya tidak berfungsi dengan baik. Oke, baik. Sekarang kita istirahat dulu sahabat Damkar karena bertepatan dengan waktunya asar ya. Karena sudah azan asar, kita istirahat. Dan kita lanjutkan nanti setelah sholat asar. Oke, bye-bye. Oke, baik sahabat Damkar. Kita lanjut setelah kita istirahat sejenak tadi. Habis sholat asar, kita lanjut pembahasan kita tentang pentingnya APAR ya. Baik, tadi sampai di ukuran ya. Tadi kita sampai di macam-macam ukuran, macam-macam berat dari APAR. Ada tadi yang saya sampaikan, ada yang 9 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang 3 kilo, bahkan sampai 16 kilo. Nah, baik sahabat Damkar. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang apa sih yang ada terdapat di dalam tabung APAR itu. Nah, ini dia. Nah, untuk tabung APAR itu sendiri ada beberapa macam isinya. Jadi beberapa macam isinya. Itu yang pertama ada APAR yang isinya tepung. Ya, tepungnya tepung kimia tapi. Kemudian ada lagi APAR itu di dalamnya ada busa, ya foam ya. Kalau istilahnya foam atau busa. Nah, busa ini berfungsi sebenarnya untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh minyak. Itu gunanya foam. Jadi kalau yang tepung itu fungsinya banyak. Ya, baik sahabat Damkar. Biasanya APAR ini kita gunakan sebelum terjadi kebakaran besar. Ya, ini alat ini hanya berfungsi sebagai pencegahan sebelum terjadinya kebakaran. Tapi kalau sudah terjadi kebakaran, APAR ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena kalau apinya sudah besar, maka yang akan bekerja itu adalah pemadam kebakaran. Nah, kemudian cara penyimpanannya itu harus ditaruh di tempat yang terbuka. Ya, biasanya di satu ruangan itu ada satu APAR. Jadi kalau ruangannya kecil cukup APARnya satu. Tapi kalau ruangannya sudah besar itu APARnya harus 2. Ya. Jadi APAR ini harus ditaruh di tempat yang terbuka. Jangan sampai APAR ini ditaruh di tempat yang tertutup, apalagi terkunci. Kenapa? Karena kalau saat terjadi kebakaran kita akan panik. Nah, sementara APAR yang kita punya itu letaknya tersembunyi. Jadi APARnya tidak berfungsi lagi. Nah, baik sahabat Damkar. Itu tadi pembahasan kita tentang APAR, jenis-jenis beratnya, kemudian apa-apa saja bahan yang ada di dalam, kemudian cara penempatannya. Nah, kemudian cara pemakaiannya sederhana. Untuk APAR ini pemakaiannya itu biasanya di tabung-tabung itu ada terdapat gambar atau cara bagaimana mempergunakan APAR. Nah, yang paling penting itu adalah sahabat Damkar bagaimana kita bisa menyediakan APAR ini di tempat-tempat yang betul-betul membutuhkan pencegahan bahaya kebakaran. Mungkin di kantor, mungkin di rumah ya, mungkin di dapur, di tempat-tempat yang rawan kebakaran. Nah, untuk APAR itu sendiri harganya tidak terlalu mahal, itu hanya berkisar sekitar 500 sampai 1 juta rupiah. Jadi tidak mahal. Kalau dibandingkan dengan aset kita, dibandingkan dengan harga rumah yang kita bangun itu sebenarnya jauh lebih murah. Tapi apa salahnya kalau kita taruh satu APAR di rumah, minimal satu APAR di rumah. Jadi bagi sahabat yang mau memesan APAR silahkan didatangi toko-toko di tempat kota-kotanya berada. Jadi bisa di situ ditanya APARnya. Baik, itu sahabat Damkar tadi pembahasan kita sedikit tentang APAR. Nah, penting di sini kami sampaikan kepada sahabat Damkar bahwa mencegah terjadi kebakaran itu lebih penting daripada menanggulangi kebakaran. Dan kami selaku pemadam kebakaran sangat menganjurkan kepada sahabat Damkar di mana saja berada untuk selalu berhati-hati, untuk selalu menjaga supaya kondisinya aman, supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, baik. Jadi itu saja mungkin. Lain kali akan kita lanjut dengan video-video selanjutnya yang nanti tidak kalah penting bagi sahabat Damkar ketahui.
Nah, untuk sekarang mungkin itu saja video kita kali ini, yaitunya tentang APAR. Bagi yang masih belum memahami, silahkan di komen, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti akan kita jawab. Dan sebelum ditutup, silahkan di like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang subscribe, insya Allah nanti akan kita subscribe balik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.